belok lah ya, gitu-gituin sama bokap gue. Lu bilang apa? Gue masih dari lubang. Tapi lubang pantat. Welcome back guys, balik lagi sama gue Cepi Dan gue Talita. Kita kedatangan Gue Sasha. Hai Kak Sasha. Hai. Genit amat lu. Sasha ini kebetulan kakak gue. Kebetulan iya kita satu. Kebetulan kandung, bukan Kebetulan sial. kandung. Satu rahim beda tujuan. Aduh. Ilham dan Sasha perwakilan, bukan ini, sampel dari yang satu adalah jomblo akut, satu lagi adalah janda. Di masyarakat itu kalau lu belum nikah pasti ditanya Kapan nikah? yang telat tuh langsung kayak Lu gak ngaku ya? terus yang kedua kalau misalkan udah nikah tapi ternyata ibaratnya pisah diomongin Kita pengen tahu perspektif dari mereka nih yang karena memang stigmanya itu negatif. Kita tanya dulu kali ya umur mereka dan ya umur deh. Umur. Agak panas tuh kalau tanya umur saya. Dari jomblo akut umur berapa jomblo akut? 19,8X. berarti kepala 3. Iya, alhamdulillah. Oke, 33 tahun. Yang ini Kurang ajar lu. udah nggak bisa dibolak-balik ya. Sama, gue juga 33 tahun. Nah, kalau dari lu Ham, mungkin kalau teman-teman kita tahu lalu tuh sampai sekarang ibaratnya jomblo ya? Ya udah hampir setahun lu jomblo kan. Belum nikah kan? Belum pernah. Takut Oke. lu ngeliat orang-orang yang udah. Kenapa? Bisa masuk, tunggu dulu. Ya ada beberapa emang teman-teman gue yang udah nikah, udah punya anak, di tengah-tengah malah udah cerai. Alasannya juga kayak nggak terlalu beda jauh sama pacaran. Jadi, ya gue pelajarin lah dari mereka apa yang bikin mereka cerai sama apa yang bikin orang putus. Gue liat kayak oh ini ada patternnya. Jadi menurut gue kalau guanya belum ketemu orang yang pas yang bisa menghindarin pattern-pattern itu ya gue juga mendingan nggak usah lah. Ada benang merah. Daripada lu buang waktu. Lu jomblo bukan gara-gara lu picky. Laku dulu gak? Lu laku gak sih? Lu Pacaran pacaran berapa berapa kali? kali sih? 1 digit, 2 digit. 1 digit. Tapi di lingkungan gue ngeliat dia kayak paling jomblo gitu di antara semuanya yang Soalnya gue nggak takut sendirian, nggak kayak orang-orang kayak lo. Anjir, dipelan gue, thank you. Tipe lu kayak gimana sih emangnya? Tipe gue sebenarnya simple, yang nggak ngurusin kehidupan sosial gue. Gue main keluar teman gue sana sini, nggak banyak komplain. Oh. Social life gue kan lumayan random ya. Iya. Kadang-kadang gue kayak itu ngerasanya nggak nyaman gitu karena gue kebanyakan main mungkin atau mereka ada insecure gue nggak tahu. Tapi buat gue kalau pertemanan gue diganggu itu nggak banget, itu turn off gue banget sih. Nah kalau Kak Sasha nih, boleh gak aku tahu? Boleh dong, apa yang mau ditahu? Kalau ujung-ujungnya selesai gitu sekarang, lu kenapa pengen nikah? Waktu itu, awalnya kalau bisa ngomongin serius ya, kenapa gue mau nikah? Pada saat gue berhubungan dengan orang ini, gue melihat dari kondisi background keluarganya. Keluarganya kayak kan, Oh, tajir. banget. Kesana gue baterai bangsat. Ya kan, kita tuh dari keluarga yang berapa ya gitu maksudnya. Itu gue ketemu orang ini, kebetulan dia dari keluarga yang utuh sakinah mawaddah warahmah ceritanya gitu. Jadi gue mikirnya pada saat itu ketika orang dari keluarga yang baik-baik dia akan menghasilkan anak atau apapun itu yang baik. Oke, setelahnya ya salah gitu, nggak belum tentu. Tapi ngerasanya Ini adalah kayak keluarga. cowok itu kayak home lu gitu ya, kayak Iya. jadi rumah untuk berpulang gitu Nah, ya. jadi kayak gue gak punya keluarga yang bener-bener banget nih. Jadi gue, keluarga lo utuh nih. Jadi mungkin gue bisa ngeliat dari situ. Tapi ternyata keluarga benar, cuma mungkin unfortunately dianya tidak. Ya makanya jangan Jadi cari isu laki ya. untuk berpulang. Kalau gue punya rahmatullah untuk berpulang. Oh, itu ada Pak Cita. Coba cerita lah. Kenapa akhirnya jadi begitu? Kenapa cerai? Yang Kalau memutuskan. kalau bahasa umumnya adalah nggak cocok ya, tapi kan nggak mungkin dong. Kalian pasti pengen tahu kenapanya spesifik gitu kan. Dari kaki banyak banget sih itunya apa namanya. Karena bukan cuma satu alasan Bukan aja. cuma satu alasan doang, segala macam yang nggak bisa gue spill di sini. Itu kan Oke. personal Gua juga. cuma ya. Tapi Makanya. kayaknya dari mukanya tuh alasannya kayaknya nggak enak semua tuh. Kalau enak, Kalau gua enak nggak cerai. nggak cerai Oh, iya. bodoh. Soalnya matanya langsung Jangan berubah bego gitu. dong jomblo. Makanya gue ngerasain dia. Belum Jangan pernah bego nikah. dong jomblo. Alasan kamu jomblo. Enggak, tapi kalau boleh tahu lu pacaran berapa lama? Pacarannya 3 tahun, nikahnya itu 6 tahun. Sekarang gue mau nanya kak, lu udah berapa lama kak janda? Kan lu adeknya ya, kan tahu. Basa-basi dia lo anjing. Itu gua ketok kali itu bulan Desember. Baru. Baru. Udah mulai cari yang baru belum? Udah ada yang baru belum sih kak? Gue pengen tahu udah ada yang baru belum? Hai.
sebenarnya kalau misalnya udah nikah tuh bukan masalah gede sih yang dipermasalahin. Sebenarnya masalah kecil yang lo tumpuk dan lo nggak omongin dan akhirnya jadi gede. Apa perasaan lu Kak sebagai pas lu dapat status janda? Gue menerima Orang-orang yang status gue ngomong. sebagai janda iya, tapi kalau gue bilang janda, lo janda pasti lo nakal, gue bisa bilang kayak enggak deh, lo kayak nggak tau gue gitu. Akhirnya gue bisa terbebas dari yang namanya toxic relationship. Bisa kayak gitu kan gue pikirnya kayak bisa nggak ya kalau misalnya gue sendiri segala macam, gue gimana ada kekhawatiran kayak gitu, kayak udah lama, udah 6 tahun, total 10 tahun 9 tahun lah gitu sama dia. Aduh gimana ya gue tiap hari berdua sama dia segala macam bla bla bla. Terus tiba-tiba sendiri gimana ya gue bisa nggak ya, gue pede nggak ya segala macam. Itu gue pikirin terus sampai akhirnya turning point-nya akhirnya gue kayak oh yaudah deh gitu, kita coba karena mau nggak mau lama-lama ntar lo juga yang kena, mental lo juga yang kena gitu. Nah kalau misalkan dari lu Ham, lu sering gak sih ketemu keluarga? Kapan Ham nikah? Wah itu parah sih. Gue aja pernah yang sampai kayak satu poin di umur gue yang udah 30 lah waktu itu. Itu gue sampai stres gitu kayak anjir tiap tahun gue ditanyain mulu nih, mana pasangannya, mana calonnya. Ya tapi akhirnya gue tanya balik sama dia, kalau lu nggak ngasih gue duit lebaran, mendingan lu nggak usah nanya. Betul. Kalau ditanya sama orang ya gue cuma bilang ya kayak emang belum waktunya aja. Gue belum ketemu orang yang pas, gue belum ketemu orang yang satu visi sama misi. Jadi gue yang jomblo itu bukan kayak pressure gitu buat gue. Karena ada beberapa lah kawan-kawan yang gue kenal, mereka tuh nikah karena dikejar umur. Kalau lu dikejar umur, lu jadinya jatuhnya kayak lu open for public. Lu siapa yang mau nikah sama lu mau. Gareth Sale lah ya. Ya, ada yang namanya settling down kan. Settling down itu sebenarnya lu menemukan orang yang pas dan lu decide untuk settle down sama mereka untuk membangun keluarga. Setuju. Bukan karena lu pengen keluar dari rumah. Abis itu lu kayak aduh nyokap bokap gue udah bawel nanyain gue kapan nikah, udahlah yang mau nikahin gue nikah deh gitu kan. Ya nggak gitu juga. Nah, Gue butuh orang yang ngurus gitu ya. Iya kayak cuma Atau ada mikirnya babysitter atau kan Neni, ya kan kalau itu. iya. Nah tapi personal lu ada gak sih target umur sorry gue nanya? Dulu sih gue mikir gue pengen 27 udah nikah, cuman sorry banget nih. Nah setelah lu udah 26 27 perasaan lu gimana nih? Gue orangnya agak lebih accepting ya, jadi kayak waktu umur 27 gue belum nikah juga gue kayak oh ya udah emang belum waktunya gue aja. Itu urusannya urusan nasib. Iya. Cuma emang lu gak takut kayak misalkan ketika lu makin tua pilihannya makin sedikit kan? Enggak sih. Kan banyak lagi yang lahir, kayak contohnya Shaila baru lahir. Iya, betul. Ada aja gitu. Tolong Baru Kayak generasi baru ya, Say. Shaila ini generasi ponakan saya. Hah keponakannya dia temen lu? Iya, satu angkatan. Kayak lu panggil dia Om dari tim bener Lucu banget. Ya makanya dia kan tiap kali ketemu gue cium tangan. Oh, lo tuh gak cuma lain, Say. Oke, gue kepo sih sama perbedaan dari kalian berdua. Malam minggu deh, lu jomblo pasti hunting gak? Gue sih nggak pernah nganggep hunting ya, karena gue nggak pernah kenalan orang baru dengan niatan yang kayak oh gue pengen kenalan sama nih cewek nih gue suka nih gitu, gue pengen kenalan. Enggak, nanti kalau misalnya ternyata kebetulan ada yang baik kenalin sama gue, itu baru tuh gue masukin kategori yang kayak oh gue dikenalin sama cewek. Kak, bedanya masih nikah sama sekarang jauh beda banget gak? Beda. Kalau malam minggu sudah jelas, kalau Iya karena gue nikah. tahu bedanya apa, terus gue kayak mau jawab apa sosok yang bijak gitu kan najis lah. Ya, Tahu Lu biarin dulu. beda Coba, banget kan? coba kita dengar dari dia kalau dianya ngomongnya nggak akurat, coba dikasih tahu di enlighten kitanya. Ya udah. Sama sih. Udah panjang banget intronya ya. Padahal sama jawabannya. Oh enggak, nih jawaban serius ya. Beda sih, kalau waktu itu kan kakak nggak bisa masak pas nikah. Ya enggak bukan gak bisa masak, gue lebih ke arah Mager. Gue gak mau masak. Karena kan Oh lu tahu cuma buka Enggak, mulut tunggu. mau ngunyah doang. Karena kan dia princess gitu kan, jadi Gojek, pesen, Gojek ini gitu. Karena pada saat itu ya udah deh dia. Karena kebetulan hidupnya enak pas dulu. Dan alhamdulillah dulunya dia tidak mengharuskan gue masak gitu. Oh. Jadi kayak nggak usah masak ya Nah, udah, sekarang? kita masak aja. Kalau sekarang kan karena sudah sendiri dan harus struggle sendiri, jadi ya bisa nggak bisa mau ngomong masak anjing. Apalagi buat adik kita paling kecil. Ya, jadi iya buat adik kita yang unyu-unyu itu. Oke nikah, apa sih yang pengen lu lakuin pas lu nikah tapi nggak ada sampean? Pas nikah, pengen selingkuh tapi nggak bisa kan nikah. Anjir. Tuh kan lu lihat kakak gue tuh gak ada bedanya sama gue. Pengen selingkuh tapi nggak bisa kan Oke. udah nikah. Tapi Lu kalau kira sekarang gua bisa belajar? dong. Emang kalau nikah sama pacaran nggak bisa selingkuh? Hah? Bisa, cuma kalau gue kan prinsipnya ya udah nikah nggak boleh. Nggak lu punya pasangan nggak sekarang? Punya. Kalau Ah, ya punya udah, pasangan lu kalau mau gitu. selingkuh nggak? Enggak sih. Konklusinya gini Han, berarti partner yang satu tuh mungkin ada kebutuhan yang ingin selingkuh, tapi yang ini tuh udah memuaskan dia. Oh. Dari segala sisi. Jadi kok pinter banget dipulangin sayangnya. yuk. pulangnya sayang. Nah tapi Ham, kalau misalnya lu nih, kita dari tadi kan nanya dengan Kak Sasha. Lebih boros mana uang lu waktu lagi pacaran sama enggak? Sama persis, karena bedanya kalau lu udah punya pasangan,
otomatis kan pasti lo ada sayang ya. Kalau misalnya lo pacaran kan lo ada sayang ini. Oke, duit yang gue punya buat gue sama lo. Enggak, prioritas juga, prioritasnya kan Lo pasangan. kata apaan Bang BC prioritas, say? Gila hidup lu. Ya pokoknya kalau diprioritasin ke pasangan. Jadi kalau misalnya gue pergi sama dia atau gue beliin kado buat dia atau apa. Tapi kalau misalnya lagi jomblo, ya prioritas gue lah. Ngomong-ngomongin duit nih, gue mau nanya. Money, sex, love. Lu urutin dari siapa dulu, Kak Sasha? Love, Belum sex, dengar. money. Jadi sekarang love, sex, money udah berubah. Dulu sex, love, money. Jadi ternyata kamu dulu cabe ya? Aku tahu sekarang. Aku cabe, makanya aku aku udah lebih lebih ke kamu, deketin kan? cabe dari mana? Ternyata aku sedarah sama kamu. Nah, makanya sekarang yang cabe itu juga kan ada kita di sini. Yang penting nyaman. Selanjutnya nyusul rezeki di tangan Allah. Eh, Gue masih money dulu, love baru sex. Lu apa tahu? Tahu gue. Nah kalau lu gimana? Sek. Sek. Udah nggak ada tuh pilihannya. Tadi lu pilih money dulu, baru love sama sex. Gue setuju sih. Ada yang bilang money can buy happiness, tapi sebenarnya emang money bring happiness gitu. Tapi lu ngomong orang yang katanya nggak punya uang tapi happy aja. Tapi lebih enakan mana ketika lu lagi broken heart nangis di BMW atau nangis di pinggir jalan? Nangis-nangis juga lah. Iya. Tapi di BMW ada Pilih. nggak kena hujan. Tapi lo mesti ingat kadang-kadang tetesan air hujan lebih nyaman daripada Anjay. Anjay. Ya. Nah makanya ngomongin uang, money ya bisa banget ngasih kita happiness. Tapi nggak segampang itu kan ngumpulin uang. Nah makanya cocok banget buat milenial sama Gen Z buat invest dari sekarang. Karena apalagi di bibit. Karena gue udah mulai invest juga di bibit. Daripada duit lu didiemin doang, nganggur doang, mendingan lu invest. Jadi lu bisa tinggal taruh aja, dia uangnya yang kerja untuk kita, kitanya bisa fokus ke yang lain. Setuju banget. Oh gitu, lu sekarang udah di bibit. Kemarin gue tanya duit lu kemana tuh abis mulu gak tau karun. Jadi sekarang lu udah milik. Alkohol kemarin. Jadi Alkohol. nggak, tapi kalau menurut lu naruh di bibit berarti beneficial. Beneficial dong. Ada faedahnya hidup lu ya sekarang ya. Iya dong. Ribet nggak? Ribet nggak sih? Bagus. Nggak ribet. Jadi emang motor impian gue ninja gitu kan. Terus gue kalau nabung tuh nggak bisa. Gue pakai bantuan bibit, jadi auto debit di awal. Jadi misalkan gue setting untuk ngedebitnya itu, misalkan gue mau tabung setiap bulannya 1 juta. Nah itu 1 Langsung juta bisa situ. untuk setiap bulannya bisa di auto debit. Tapi bisa sekecil 100.000 ya. Minimal cuma 100.000. Oh, bisa. Anjing, gua baru mau komplain. komplain. Harus 1 juta, harus berapa pokoknya. Iya. Paling Dia kecil baru bisa ngomong. pun gitu kayak 100.000. Oke nih kak, gue penasaran sih. Gue pengen nanya lebih dalam tapi tadi kita tunggu enak dulu nih ngobrolnya nih. Lu kan udah janda, di keluarga lu tuh seperti apa respon? Gue penasaran sih. Kebetulan keluarga sih nggak pernah ya. Maksudnya ya udah itu kan karena pilihan, ya udah itu jalan hidup lo ya udah gitu, mereka nggak ngurusin sih. Oh jadi kayak Oh, gue kira keluarga lu udah kelihatan udah kelihatan yes. kok ini. Aku sih Karena yes. keluarga gue banyak janda anjing gitu. Keluarga gue banyak janda. Tenang. Jadi don't mind. Jangan gitu dong. Masa gue jadi janda juga anjing. Jandanya di keluarga lu cuma 2, yang satu di sini, satu di Iowa. Mohon maaf, tanda-tanda gue juga janda. Mohon maaf, jadi kita biasa aja kayak janda. Oh jadi Oke. kayak welcome to the Tanggapan club gitu keluarga. ya. Lu gak pernah kayak misalkan kayak ke teman-teman lo yang jadiin kayak tapi kan Sasha kan janda, emang lo mau gitu. Balik lagi itu ke stigma ya. Cuman Ah. kalau misalnya untuk sekarang circle sekarang ya kebetulan karena pandemi ini emang banyak yang janda ya saya. Oh iya kan karena banyak orang yang Nggak bisa cerai. dipungkirin, gue nggak bisa dipungkirin emang pandemi ini emang banyak yang akhirnya bercerai gitu. Karena balik Kalau lagi- gosip yang lu dengar pas tuh ke pengadilan bukan gosip agama sih ya. bukan gosip sebenarnya, itu lebih ke arah balik lagi. Fakta. Emang money cannot buy happiness, tapi balik lagi itu satu-satunya faktor yang bikin akhirnya pengadilan banyak Di bercerai. pandemi ini. Nah, ini financial. Financial atau ketemu tiap hari kan lama-lama clash Ya, gitu loh. financial atau segala Berarti, banyak Cep, kreditnya kayak gitu lah. Tapi gue mau nanya kak, lu kok nggak malu kak? Gue undang jadi represent janda. Itu Kenapa janda itu kan status aja ya. Sebenarnya janda semua orang juga ada janda, cuma maksudnya balik lagi ke diri masing-masing gitu. Maksudnya stigma janda emang nggak enak. Cuman balik lagi kita nggak bisa judgmental ke orang segala macam yang gue bilang itu. Semua orang punya journey-nya masing-masing. Tinggal gimana lo ngebawa dirinya aja udah gitu. tapi emang nggak berat apa ya mutusin itunya? Enggak, itu dia makanya kayak ada perang batin kayak gitunya, kayak bisa nggak ya, karena kebiasaan berdua terus kan. Siapapun deh yang udah terbiasa kayak gitu tiba-tiba itu karena ada perang batin. Cuma balik lagi, apakah ini worth it, apakah ini beneficial untuk lo, itu yang harus lo pertimbangin lagi. Iya, Dan kayak- karena balik lagi ke diri lo lagi, lo yang diri lo sendiri yang jalanin.
bukan orang lain. Jadi apapun status gue kayak udah fuck it lah, gue mau diomongin apa yang penting gue udah sehat, mental gue udah sehat. Pas udah gue memutuskan cerai itu ya udah nggak begitu banyak problematika, malah sebelumnya lebih banyak gitu. Jadi ketika misalkan nanti Iya, karena lu sebelumnya lebih bersama banyak. Nah, ke Ilham nih sekarang. Udahlah pulang aja yuk kita yuk. Iya, Iya, sama gue lagi sih udah. Bercanda. Orang gue cuma tamu kok. Jomblo emang Gue sensitif. nanya, lu pernah nggak sebenarnya dikira homo sama temen lu atau sama nyokap bokap Iya. lu? Sakit. Ketawa gak? Jujur. Gak apa-apa, gede aja ketawa. Ketawa anjing banget. Kalau itu bukan ke nyokap gue, bukan ke teman-teman gue, tapi lebih ke bokap gue. Tapi bokap gue tuh walaupun bercanda ya, tapi bilang kayak, lu nggak pernah pacaran, nggak pernah bawa cewek ke rumah, lu belok lah ya, gitu gituin sama bokap gue. Lu bilang apa? Gue masih dari lubang. Tapi lubang pantat. Kalau bawa Anjing, itu bawa apapun nggak apa-apa. Nah, tapi maksudnya karena gue tuh sama bokap gue hubungannya agak kurang yang kayak open lah ya, gue lebih open sama nyokap. Oke, gue mau nanya sama lu, apa sih tips-tips jadi jomblo happy? Lu terima diri lu apa adanya, lu mesti kenal diri lu sendiri, lu maunya apa, sama apa yang lu mau dari pasangan lu. Lu accept diri lu, status financial lu di mana, status love lu di mana, status lu sebagai jomblo di mana. Lu jejerin ke bawah dan lu mesti tahu goals lu ke arah mana. Jadi kalau lu jomblo pun lu punya goals, lu nggak Jadi takut. on track lah ya. Iya, lu punya track. Lu nggak akan takut kalau tiba-tiba kalau gue nggak nikah umur segini gimana, kalau gue belum nikah Iya, umur kayak segini gue gimana. bisa ngumpulin duit dulu atau ngebahagiain orang tua gue dulu atau adik gue dulu gitu. Betul. Jadi seenggaknya lu nggak terlalu terpatok dengan gue jomblo banget nih gitu. Enggak, jadi karena lu punya prioritas lain. Iya. lu udah punya track, lu tahu lu sampai di mana dan lu gak akan insecure ketika orang nyatain lu. Karena di saat lu punya prioritas itu lu nggak usah ribet-ribet nyari cewek, cewek bakal magnet, lu udah bakal jadi magnet dan cewek bakal ketarik duluan ke lu, ya nggak? Oke. Kalau untuk Kak Sasha, gue pengen Yes. tanya. Saran untuk yang menikah dan pesan untuk yang janda, pesan hai gitu. Saran untuk yang ingin menikah. Iya. Ini serius Yang buru-buru, yang buru-buru. Ini ada conclusion, silakan Anak seumuran aku keluar. Kak. Kalau misalnya untuk saran yang untuk ingin menikah yang masih muda, lo harus punya toleransi dan kesabaran yang tinggi untuk lo bisa menikah, karena menikah tuh nggak segampang gitu, nggak segampang kayak saya nikahkan kamu dengan beras sapi, nah nggak kayak gitu, kayak lebih berat lagi dari itu. Gue udah pacaran sama dia 5 tahun, gue baru nikah setahun, kayak you don't know nothing at all. Kayak ketika lo menikah, ya lo menikah lo babak baru gitu. Lo menikah itu lo akan kenal dengan orang baru, lo nggak tahu apapun tentang dia, lo baru satu rumah sama dia. Lo ketika tiba-tiba waktu pacaran lo nggak tahu dia kayak gini, tapi tiba-tiba pas menikah lo kayak kok anjing kayak gini, itu baru ketahuan setelah menikah. Dan itu emang gue bilang Itu respon lo ya waktu itu ya? toleransi lo harus tinggi, karena ketika lo menikah, yang lo tidak mengetahui pada saat pacaran itu akan kelihatan pada saat menikah. Selama apapun lo pacaran. Selama apapun itu lo tidak akan mengenal yang namanya pasangan lo ini. That's why namanya toleransi dan kesabaran akan lagi. That's why itu pernikahan itu diuji ketika 5 tahun, 10 tahun, 15 dan seterusnya. Yang untuk yang udah pernah gagal, gue tau udah banyak banget di luar sana yang udah pernah gagal dan malu untuk mengakui kalau lo udah pernah gagal. Kalau tips buat gue, kenapa lo mesti malu? Toh orang-orang sekeliling lo ini tidak membiayai lo dari segi panjer, segi apapun, emosional apapun gak membiayai lo. Just embrace, yang penting lo mengaku kalau oke, gue pernah gagal gitu. Jangan sampai lo di sisi atau di posisi gue kayak gini, kita kasih tahu, kita edukasi gitu. Cuma kalaupun akhirnya kalian gagal, toh kita akan rangkul, ya kan? Nah, kalau di sini kita mau disclaimer juga, kita nggak support yang namanya perceraian. Yes, Oke. betul. Tapi kalau misalnya memang ternyata kalian terpaksa untuk mengambil jalan tersebut, kita juga nggak ngejudge. Iya, Iya, karena kan. namanya manusia pasti pernah buat salah, pasti gagal, pasti ada kayak Yes. gitu-gitu. Jadi enggak ada batasannya gitu loh. Nggak dapet Tapi kalau ngomongin preference, ada dulu temen gue yang bijak ngomong cuma satu. Sebelum lo menikah, lo harus berpikir, kalau gue nikah, jangan sampai cerai. Kalau gue belum nikah, mendingan gak usah nikah. Kalau gue belum siap. Yep. Kayak gitu ya, aja. takdir di tangan Tuhan, kita cuma bisa Betul. berusaha sebaik mungkin. Iya. Siapalah kita untuk ngejudge kalian? Benar. Betul sekali. Oke, jadi konklusinya, in the end, stigma-stigma yang ada di kehidupan masyarakat Indonesia itu kebanyakan tidak relevan ya. Apapun yang dilakukan oleh yang misalkan yang janda dan yang tidak punya pasangan sampai sekarang, itu semua juga pasti melewati pendewasaan diri gitu ya, nggak Cep? Ya kan? Karena semuanya itu pasti ada lessonnya masing-masing gitu kan. Yang jomblo pasti nunggu yang terbaik, dan yang udah cerai atau yang gagal pasti akan mendapat yang lebih baik gitu. Min, karena Jadi udah lu belajar. Iya, jadi lu jangan ngurusin hidup orang. Kalau lu mau ngurusin hidup orang, sekalian bayar listriknya, PAM dan lain-lain gitu. Betul. Kayak if you don't have anything nice to say, then don't say anything at all. Exactly, karena kalau misalnya nothing nice to say, kita akan manggil kalian sebagai netizen. Nah,
Oke, thank you so much sudah nonton dari awal sampai akhir. Bye. Bye. Bye bye Dewo.